Di video ini, saya akan menjelaskan cara menerapkan transaksi slip penjualan modul stok ke modul akuntansi. Ketika Anda memasukkan penjualan baru, Anda bisa membuat faktur dari slip penjualan tersebut ke modul akuntansi. Yang maksudnya, Anda bisa menghasilkan voucher akuntansi untuk slip penjualan yang Anda masukkan dan menerapkan jumlahnya ke modul akuntansi. Tindakan ini biasanya umum disebut sebagai invoicing di account ERP. Anda tidak perlu berpindah dari modul satu ke modul yang lainnya untuk membuat slip penjualan dan faktur akuntansi penjualan. Anda dapat menghasilkan faktur akuntansi dari slip penjualan yang ada di modul stok. Di account ERP, memfakturkan penjualan stok ke modul akuntansi adalah cukup penting dan dibutuhkan karena memungkinkan Anda memeriksa saldo piutang setiap pelanggan di modul akuntansi. Terlebih lagi, jika Anda menggunakan kedua modul stok dan akuntansi. Anda harus memfakturkan faktur penjualan ke modul akuntansi untuk dapat memeriksa saldo piutang yang akurat di kedua modul. Dan umumnya, jika penjualan dibuat, semua jumlah yang dihasilkan selama sebulan akan ditotal, dan di akhir bulan, Anda akan mengirimkan faktur atau tagihan penjualan untuk total jumlah bulanan ke tiap pelanggan. Atau, Anda dapat membuat faktur satu persatu setiap kali terjadi transaksi penjualan. Dan kita akan membahas kedua kasus tersebut di video ini. Pertama, untuk membuat faktur dari setiap transaksi ketika Anda memasukkan slip baru di menu penjualan baru. Setelah memasukkan rincian penjualan, Anda dapat klik pada tab plus dan klik pada tagihan penjualan. Dan setelah memeriksa setiap kolom, Anda dapat menyimpan keduanya, baik slip penjualan maupun faktur penjualan akuntansi. Dan secara manual membuat faktur penjualan ini. Dengan cara ini, Anda dapat membuat faktur dari setiap slip penjualan setiap kali Anda memasukkan slip. Atau, jika Anda sudah menyimpan slip penjualan, Anda dapat ke menu daftar penjualan dan klik pada tanggal nomor dari tiap slip. Klik tab plus di bagian atas dan klik pada tagihan penjualan. Dan setelah Anda menekan tombol faktur, semua data yang dimasukkan ke dalam slip penjualan stok seperti pelanggan, jumlah sebelum pajak, dan pajak akan secara otomatis diterapkan. Dan di kolom jenis pajak, dari faktur akuntansi, Anda dapat memilih jenis pajak yang diinginkan, dan di kolom akun penjualan, pilih kode akun yang sesuai dengan penjualan, dan periksa tanggal faktur. Dan jika Anda telah menerima pembayaran, masukkan akun kas di tangan, atau rekening bank lainnya, tergantung pada metode pembayaran di kolom akun setoran. Dan jika Anda belum menerima pembayaran, pilih akun piutang. Dan nantinya ketika pembayaran diterima, masukkan uang yang diterima di modul akuntansi. Dan layar yang Anda lihat di sini adalah menu faktur penjualan 1 yang mengizinkan Anda secara otomatis menjurnal transaksi. Dan jika Anda ingin secara manual menjurnal tiap penjualan ketika memfakturkannya ke modul akuntansi, misalnya Anda ingin menggunakan jenis akun piutang lainnya daripada akun piutang itu sendiri, selain menekan tombol faktur penjualan 1, Anda dapat arahkan ke tab faktur penjualan di bagian atas dan klik tombol faktur penjualan 2. Lalu tekan tombol pembukuan jurnal di bagian tengah untuk entry jurnal otomatis sebagian, dan di bagian bawah Anda dapat memilih kode akun yang akan diterapkan. Dan secara manual menjurnal jumlah terkait. Dan saat ini saya akan memilih faktur penjualan 1 untuk entry jurnal otomatis. Jadi setelah memeriksa dan mengisi setiap kolom, Anda dapat klik simpan di bagian bawah, dan keduanya akan tersimpan secara bersamaan, baik slip penjualan stok maupun faktur penjualan akuntansi. Dan jika Anda klik simpan atau cetak, di saat yang sama slip dan voucher akan tersimpan
dan layar pratinjau akan muncul sehingga Anda dapat memeriksa entry jurnalnya. Saya akan memeriksa tombol simpan dan cetak. Dan di layar pratinjau, Anda dapat mencetak entry jurnal yang ditampilkan, dan jika Anda klik pada tombol tagihan, layar baru yang menampilkan template faktur akan muncul. Dan jika Anda klik pada slip penjualan, cetakan slip penjualan stok tersebut akan ditampilkan. Dan jika Anda ke menu daftar penjualan, di sebelah kiri menu akan terdapat faktur penjualan yang diberi tanda centang di kolom status faktur. Jika Anda klik pada tanda centangnya, Anda dapat memeriksa nomor tanggal dari voucher akuntansi dan faktur akuntansi yang tertaut. Dan berikutnya, kita akan membahas cara membuat faktur bulanan dari total penjualan selama sebulan. Untuk dapat membuat faktur bulanan dari jumlah total penjualan pada tiap akhir bulan, Anda dapat menggunakan menu tagihan kolektif penjualan. Jika Anda klik pada menu ini, template pencarian akan muncul terlebih dahulu, dan rentang tanggal pencarian default adalah bulan sebelumnya. Dan di bagian atas dari template pencarian, Anda dapat melihat opsi berdasarkan pelanggan atau vendor dan berdasarkan slip. Anda dapat memilih opsi berdasarkan pelanggan atau vendor jika Anda butuh untuk menjumlahkan semua penjualan yang dihasilkan di bulan sebelumnya dan membuat fakturnya dalam satu faktur penjualan. Dan Anda juga dapat memilihnya jika Anda butuh memfakturkan sebagian penjualan di bulan sebelumnya dan kondisi pencarian lainnya seperti lokasi, pelanggan atau vendor, barang, kadaluarsa, PIC, dan lain-lain. Anda dapat menggunakannya jika Anda ingin mencari dan membuat faktur dari data tertentu. Dan di sini kita dapat melihat kolom jenis transaksi. Kolom ini memungkinkan Anda untuk memfilter berdasarkan jenis transaksinya. Opsi kena pajak atau pajak 10% akan menampilkan slip yang jenis transaksinya kena pajak. Dan begitu pula opsi tidak kena pajak akan menampilkan jenis slip yang transaksinya tidak kena pajak. Dan jika Anda pilih opsi semua, Anda dapat memisahkan barang kena pajak dan tidak kena pajak untuk membuat faktur. Di Dropbox di sisi kanan yang akan tampil jika Anda memilih opsi semua, Anda dapat memilih opsi tanpa pajak, dengan pajak, atau antara barang non-pajak dan barang kena pajak. Dengan pajak dan tanpa pajak, memfilter barang berdasarkan jumlah pajak yang dimasukkan ke dalam tiap slip penjualan. Jika pajak dimasukkan sebagai 0, barang akan termasuk ke dalam pencarian opsi tanpa pajak. Dan jika jumlah pajak yang dimasukkan lebih besar daripada 0, barang akan termasuk ke dalam pencarian opsi dengan pajak. Dan opsi barang non-pajak dan barang kena pajak adalah berdasarkan pengaturan persentase pajak dari pengaturan barang. Di tab Informasi Barang, pada pengaturan barang, Anda dapat melihat kolom persentase pajak penjualan. Jika persentase pajak barang diatur sebagai 0, penjualannya akan termasuk ke dalam barang non-pajak. Dan jika diatur lebih besar daripada 0, akan termasuk ke dalam barang kena pajak. Dan kembali ke menu tagihan kolektif, jika Anda klik tombol cari di menu tagihan kolektif, jumlah penjualan yang belum dibuat tagihan atau fakturnya akan terfilter berdasarkan tiap pelanggan dan ditampilkan.
Dan jika Anda klik tombol detail di sisi kanan, Anda dapat memeriksa rincian dari jumlah terkait. Dan jika Anda ingin membuat faktur dari jumlah total secara keseluruhan, Anda dapat centang kotak di sisi kiri dari pelanggan tersebut. Dan setelah mengecek jenis pajak di bagian bawah, klik pada tombol faktur penjualan 1. Dan jika Anda hanya ingin membuat faktur dari sebagian jumlahnya saja, Anda dapat klik pada tombol tagihan parsial dan pilih barang yang ingin Anda buat fakturnya. Lalu klik faktur penjualan untuk memfakturkan sebagian. Atau Anda juga dapat klik pada tombol detail, memilih barang yang ingin difakturkan, lalu klik lagi pada faktur penjualan 1 untuk membuat fakturnya. Dan jika saat membuat faktur, Anda ingin secara manual menjurnal daripada menekan tombol faktur penjualan 1, Anda dapat mengarahkan kursor ke tombol faktur penjualan 1 dan klik pada faktur penjualan 2. Dan satu hal yang perlu diingat adalah, jika Anda memilih semua pelanggan dan klik pada faktur penjualan, program akan memproses faktur untuk semua pelanggan berdasarkan jumlah total bulanan yang difilter berdasarkan tiap pelanggan. Dan Anda tidak perlu klik satu persatu tombol faktur penjualan untuk tiap pelanggan masing-masing. Dan juga mohon diingat, ketika membuat faktur secara massal dari beberapa pelanggan, Anda tidak dapat menggunakan menu faktur penjualan 2 untuk journal entry manual. Menu faktur penjualan 2 hanya tersedia ketika memilih satu pelanggan saja. Dan di layar faktur penjualan 1, Anda dapat mengatur akun penjualan dan akun setoran berdasarkan properti dari transaksi terkait, atau apakah telah dibayarkan. Dan juga perlu diingat, jika Anda mengatur kedua kolom ini, lalu klik simpan, karena Anda membuat faktur penjualan dari beberapa pelanggan secara massal, data yang dimasukkan ke dalam kedua kolom ini akan diterapkan sama ke semua pelanggan yang telah Anda pilih. Dan kembali ke layar tagihan kolektif, sebelum menyimpan faktur penjualan, jika Anda butuh menghitung ulang jumlah sebelum pajak dan jumlah pajaknya, ketika membuat faktur, Anda dapat melakukannya dengan memilih opsi hitung jumlah sebelum pajak pada Dropbox pertama dan memilih metode penghitungan di Dropbox kedua, lalu klik terapkan. Atau jika Anda butuh untuk menyesuaikan jumlah sebelum pajak ketika membuat faktur, Anda dapat memilih dulu opsi penyesuaian di Dropbox pertama, lalu masukkan jumlah yang akan Anda kurangi dari jumlah sebelum pajak yang ditampilkan, dan klik terapkan di sisi kanan. Kemudian, dari jumlah sebelum pajak yang ditampilkan akan dikurangi dengan jumlah yang dimasukkan. Dan Anda dapat membuat faktur dengan setiap jumlah yang dimodifikasi. Dan jumlah yang disesuaikan dapat diperiksa di SOK 1, laporan status potongan harga penjualan. Dan kembali lagi ke layar tagihan kolektif, Anda juga dapat menggunakan kedua fungsi penyesuaian dan penghitungan pajak, dan juga jumlah sebelum pajak pada tiap kolomnya masing-masing. Anda dapat memasukkan jumlah baru secara langsung pada tiap kolomnya. Dan di template pencarian, kita sekarang akan melihat opsi berdasarkan slip. Anda dapat menggunakan tipe berdasarkan slip jika biasanya Anda membuat faktur untuk tiap penjualan.
Namun jika Anda lupa menekan tombol Tab plus ketika memasukkan tiap slip penjualan stok, tipe berdasarkan slip memungkinkan Anda membuat secara massal faktur akuntansi secara satuan untuk tiap slip penjualan stok. Jika Anda memilih opsi berdasarkan slip dan klik cari, penjualan stok yang belum difakturkan akan tampil berdasarkan tiap slip, dan Anda dapat memilih salah satu faktur dari daftar penjualan yang ingin Anda fakturkan, atau Anda dapat memilih semua dan klik tombol faktur penjualan 1 di bagian bawah. Dan saat ini pun, Anda juga tidak dapat menggunakan menu faktur penjualan 2 jika telah memilih beberapa slip. Lalu semua slip yang dipilih akan difakturkan secara massal, dan kali ini akan difakturkan satu persatu berdasarkan tiap slip. Dan di sini Anda juga dapat mengatur akun penjualan dan akun setoran, dan kedua kolom ini akan diterapkan sama ke semua slip yang Anda pilih. Dan saya akan klik simpan. Setelah Anda menghasilkan faktur penjualan akuntansi dari slip penjualan stok, Anda dapat klik tombol daftar di bagian bawah dan menuju ke menu daftar tagihan penjualan. Di daftar ini, Anda dapat memeriksa tiap faktur dengan menekan tombol pada tiap tanggal slip dan memeriksa rincian dari tiap faktur akuntansi. Dan juga dengan menekan tombol lihat transaksi, Anda dapat memeriksa data penjualan stok yang terhubung ke tiap faktur akuntansi. Dan jika Anda klik pada tombol slip penjualan, Anda dapat mencetak dan melihat faktur penjualan yang terhubung ke tiap faktur akuntansi.